Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Bersyukur pada Tuhan, pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk bersaat teduh bersama. Sebelumnya kami akan mengundang Bapak Ibu untuk ibadah dan perayaan Natal sektor 5. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, ibadah dan perayaan Natal sektor 5 akan diselenggarakan hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 jam 18.30 melalui aplikasi Zoom. Mari kita bersama-sama bersukacita merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda 4B GKI Residen Sudirman. Hari Sabtu 11 Desember 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Hingga pagi ini kami masih rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7 akan dibaca oleh Pak Yosa. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tema renungan kita pagi hari ini ialah nyatakanlah kebaikan hatimu. Bapak Ibu, barangkali ketika membaca judul renungan hari ini, kita membayangkan jikalau melakukan sesuatu kebaikan dan dipuji oleh orang lain, kita akan jatuh dalam kesombongan. Atau mungkin ketika melakukan kebaikan, kita akan khawatir jika orang lain menganggap apa yang kita lakukan hanya demi mencari nama atau identitas diri. Lantas, kebaikan apakah yang dimaksud dalam bacaan kita pada pagi hari ini? Marilah kita merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara, secara keseluruhan, Filipi pasal 4 berisikan berbagai nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada mereka ketika ia sedang di penjara. Ia mengucap syukur atas pertumbuhan iman jemaat di Filipi karena mereka tetap memelihara persekutuan dengan Tuhan, meskipun didera oleh berbagai persoalan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberikan berbagai nasihat yang harus dipenuhi oleh jemaat di Filipi, agar mereka dapat melakukan tugas dan panggilan hidup sebagai orang beriman. Ia mengajak jemaat Filipi untuk menyatakan kebaikan hati pada semua orang. Dapat kita baca pada ayat 5. Kebaikan hati dalam bagian ini bukan dimaksudkan untuk menyombongkan diri sendiri, sebab
kebaikan hati merupakan buah sukacita dari setiap penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir dalam diri jemaat. Ketika mereka mengalami sukacita dari Tuhan, maka kebaikan hati itu akan tampak melalui kehidupan mereka sehari-hari. Mereka juga akan dimampukan untuk hidup dalam perdamaian dengan sesama yang didasarkan kasih. Kebaikan hati juga akan membawa umat untuk dapat hidup bersabar dalam segala keadaan. Rasul Paulus tak henti-hentinya mengingatkan jemaat Filipi bahwa yang membuat mereka memiliki belas kasih pada sesama adalah karena Allah. Oleh sebab itu, untuk dapat menjalani tanggung jawab hidup orang beriman, mereka diminta untuk tidak memelihara kekhawatiran. Rasul Paulus mengajak mereka untuk menyatakan segala hal melalui doa dan permohonan kepada Allah. Dapat kita baca pada ayat 6. Doa merupakan tanda syukur kita atas segala rahmat yang Tuhan beri dan juga mengajarkan kepada kita untuk selalu taat pada kehendak-Nya. Ketika kita menyatakan segala hal itu dalam doa, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati kita. Dapat kita baca pada ayat 7. Damai sejahtera dari Kristus akan membuat hati kita menjadi tenang dan tidak diombang-ambingkan oleh perasaan buruk yang dapat merusak kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Mari kita berefleksi, Bapak Ibu. Ada kalanya kita menahan kebaikan hati karena takut salah dimengerti oleh orang lain. Melihat orang yang kita kasihi tidak mengalami perubahan hidup, dan lain sebagainya. Mungkin kita juga pernah menyatakan kebaikan pada orang-orang tertentu atau orang-orang yang berpihak dengan kita saja. Bapak, Ibu, Saudara, kebaikan hati seharusnya dinyatakan dalam segala situasi dan kondisi. Memang tidak mudah, sebab kita harus berhadapan dengan berbagai macam latar belakang kehidupan manusia. Tetapi, jika kita melihat kebaikan Tuhan yang tanpa batas, maka kita dapat meneladani hidup yang menyatakan kebaikan melalui perdamaian dengan sesama yang didasarkan pada kasih. Mari kita ambil tindakan nyata untuk menanggapi firman Tuhan pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar melakukan satu tindakan kebaikan bagi orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, tanpa melihat kelebihan dan kekurangan yang ada pada orang tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni setiap kami apabila selama ini cenderung menahan untuk berbuat baik pada sesama oleh karena berbagai hal. Ajarlah kami untuk mewujud nyatakan kebaikan dalam keseharian sebagai buah dari sukacita hidup di dalam Engkau. Tolong setiap kami, ya Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk bisa melakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat teduh selesai, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh semakin menguatkan setiap kita untuk terus berbuat baik apapun situasi dan kondisi. Bahkan kita juga diingatkan untuk tidak menahan berbuat baik kepada sesama. Kiranya Tuhan Yesus memampukan dan memberkati setiap kita. Amin.